Oke John, kita balik lagi ke tempatnya si Kevin Fine Gloss. Ini progres dari modifikasi si Fortuner 2,8 GR ini. Jadi gue udah selalu tekankan kalau kalian mau modifikasi itu bukan hanya sekedar kayak lu pasang stiker yang nora-nora atau mungkin lu bikin pelek yang kayaknya mungkin kalau dipandang mata kayaknya mobilnya sepatu roda. Jadi modifikasi itu tergantung kalian ngelihatnya itu sisinya dari mana. Kalau yang punya mobil ini kan memang modifikasi yang dia inginkan itu membuat mobil kelihatannya lebih mantap. Udah gitu dia lebih nyaman. Sudah gitu audionya juga di-upgrade. Jadi yang di-upgrade di mobil ini kalau dulu hitung mungkin hampir 50 juta. Tetapi yang di-upgrade ini tuh bener-bener untuk memanjakan yang punya mobil, John. Yang kayak kemarin kita udah bahas, soundproofingnya udah, full audionya udah, remapnya udah. Tinggal apa, John? Jadi gini, karena mobil warna hitam itu paling santer dengan yang namanya swirl mark, baret, dan lain-lain. Makanya mobil ini langsung di triple layer diamond coating di Kevin Mon Fine Gloss. Nih kita lihat. Nanti kita kasih lihat karena kemarin kita nggak ngambil footage-nya. Biar Kevin yang masukin kemarin footage-nya, kita kasih lihat dulu. Oke, gimana John? Menurut kalian, mobil baru tuh kelihatannya mulus kan? Tapi kalau lu ngelihat lebih detail dan lebih pakai lampu lagi itu sebenarnya di dalam sini tuh masih banyak kayak bayangan-bayangan. Mungkin kalau bahasanya anak-anak detailing tuh ada banyak hologram, ada swirl mark. Sehingga kalau misalkan kalian melihat mobilnya kelihatannya mulus, dalam waktu 2-3 bulan akan sering ada water spot. Sudah gitu warna catnya juga lebih gampang kusam. Makanya sebelum di coating, mobil ini juga harus di detailing juga, John. Oke? Jadi buat teman-teman semua nggak usah ragu, datang aja ke finegloss.id atau Kevin Mon nih IG-nya. Oke? Nanti kita bakal bikin lagi selanjutnya, begitu mobil ini udah pulang ke showroom, kita akan bahas masalah audionya, John. Kita kasih teaser dulu yuk sini. Jadi ini improvement dari pemasangan yang pertama kemarin, yang di mobil gua yang kemarin. Subwoofernya yang tadinya ada di sebelah sini, si Niki Motor bikin. Orang yang punya yang sekarang ini pengen suaranya lebih mantap lagi. Jadi makanya kita bikin boxnya di sebelah sini. Dan ini looks-nya tuh OEM. OEM banget nih di sebelah sini nih. Dan kita produknya semua tetap pakai merek Cello dari Niki Motor. Full Cello tuh. Jadi total speaker ada 12. Oke? Ntar kita bahas di showroom ya.
Oke, ini dia hasil dari triple layer coatingnya Kevin Mount Fine Gloss. Gila, hasilnya mantep banget. Gini, kalau kita cuma bicara mantap, bagus, gitu-gitu ya semua orang juga bisa bilang. Tapi kalau menurut gue, gini, Kevin itu punya product knowledge tentang produk coating mereka dengan sangat baik. Jadi mereka menawarkan gue, karena sebenarnya owner mobil Tetra Drive ini pas nyampe itu bilang, saya pengen coating yang paling bagus dan paling mahal, ya kan? Nah, lalu gue ngomong ke Kevin, Pin, gue mau pakai signature aja, signature andalan lo. Tapi dia tolak, John. Walaupun sebenarnya notabene pasti cuannya dia lebih gede dong ketika mereka menjual yang signature. Karena menurut Kevin, dengan triple layer yang paket di kedua, bukan yang pertama, itu akan lebih bagus di warna hitam. Hitamnya itu akan lebih pekat dan juga dia lebih kelihatannya glossy-nya tuh natural. Tetapi lain cerita kalau mobil kalian itu berwarna putih mutiara, atau mungkin warna-warna merah, warna hijau, dan lain-lain, itu signature yang tipe paling mahal itu akan lebih bagus warnanya di mobil ini. Nah, triple layer coatingnya Kevin Mount sendiri mempunyai garansi, sehingga kalau kalian punya mobil udah mulai kotor dan seperti misalkan udah lewat setahun, kalian bisa bawa ke sini aja, kontak mereka akan kasih maintenance. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini, triple layer diamond warranty 24 bulan, sehingga kita bisa maintenance 2 kali free. Do not compound or polish. Jadi jangan sampai sebelum lo melakukan maintenance, lo udah mungkin poles-poles asal di rumah, karena nanti itu akan menghilangkan coating di mobil ini. Oke? Satu lagi gue memang sangat senang sekali dengan improvement Toyota membuat stiker Tetra Drive di sini tuh. Kesannya tuh jadinya simple tapi gagah nih Om, dari gini nih. Apalagi dia ada corak model gunungnya, ya kan? Jadi menandakan bahwa Fortuner ini bisa menjelajah ke segala medan, yang artinya kalian cuma perlu mengganti ban yang dengan menggunakan ban AT. Memang sebenarnya kalau kita ngelihat dan menilik, banyak juga mobil 4-wheel drive yang tidak menyediakan ban AT pada bawaannya, karena biasanya mereka masih menggunakannya dalam skala 70-30 atau mungkin 80-20 dengan on-road dan off-roadnya. Kecuali memang kita mau menggunakan 100% off-road, maka begitu turun dari dealer langsung aja ganti ban. Oke, kita berbicara tentang ban, John. Jadi ban ini, kita kalau punya Tetra Drive, kalian bisa mengganti ban itu dengan ban AT dengan ukuran yang sama kayak bawaannya, ini 265 60 18. Pertanyaan gue adalah, kita bisa pakai ban mount sampai berapa yang maksimal tanpa perlu mengganti lift kit dan lain-lain? Mungkin kita bisa ganti ke 265 65 18, agak sedikit lebih besar, tapi gue tidak menyarankan kalian pakai 285 karena itu pasti akan over fender dan kelihatannya ya jelek. Tapi balik lagi selera ya. Kalau misalkan kita ganti ke 285 yang udah pasti performa mobilnya juga akan sedikit lebih berat. Udah gitu kalau dari segi estetika kayaknya lebih enak pakai 265 65 18 all terrain. Jadi itu banyak sekali variannya. Ada Yokohama Geolandar all terrain, ada BF Goodrich all terrain, ada Maxxis Bravo 980 AT. Banyak sekali ban-ban all terrain yang ada di Indonesia, sampai Bridgestone Dweller AT pun ada. Jadi semua berdasarkan kalian senang aja. Jadi gini, kalau kalian senang dengan sidewallnya BF Goodrich, kalian bisa pakai ban BF Goodrich yang AT. Tapi kalau kalian merasa overpriced, menurut gua Bridgestone Dweller AT atau mungkin Dunlop Grand Trek AT bisa menjadi salah satu pilihan kalian, karena sidewallnya masih cukup oke. Kalau kalian mau pakai Maxxis ya masih oke, karena dia masih sering digadang-gadang menjadi BFG killer, karena dia punya pattern itu hampir mirip kalau dari jauh sama si BF Goodrich. Jadi mungkin kalau kalian nggak kepengen ada tulisan Maxxisnya, kalian bisa balik aja, white wallnya ada di sebelah dalam. Oke, kita berbicara tentang modifikasinya lagi nih John. Jadi coating ini mungkin bisa dibilang modifikasi karena dia menambahkan layer coating di mobil ini, tapi bisa juga dibilang sebagai protection buat mobil kalian. Lalu apa saja sih sebenarnya udah dilakukan di Rose Custom untuk mobil ini? Nih kita lihat. Kemarin gue udah jelasin juga, lampu-lampu pintunya udah kita ganti pakai LED 6000 Kelvin, 4 pintu, lalu lampu pintu bagasi, lampu mundur, lampu plat nomor, semuanya udah pakai LED.
Nah, kemarin kita juga sudah bahas sedikit tentang audionya. Audionya ini gue pakai Premium Sound by Selo di Niki Motor. Niki Motor sendiri nih, kasih lihat IG-nya. Nah, kebetulan kemarin waktu kita mau ngetes audionya nggak ada kok Teddy dan pas belum kebetulan di Niki. Jadi akan kita coba hari ini karena ini arrangement audionya sebenarnya hampir mirip dengan vlog gue yang pertama kali bikin Fortuner yang 2,8 1 GD. Tetapi ini sedikit berbeda karena ada dua hal yang menjadi pertimbangan pas mau masang subwoofer di belakang. Jadi gini, kalau kalian menyukai dimensi yang full OEM, gue menyarankan kalian, tunggu ya, gue buka dulu. Bentar. Mentok gak nih Om? Oke, sini Om. Gue menyarankan kalian menggunakan subwoofer di sebelah sini. Tapi gini, kalau buat teman-teman ingin audio yang lebih bassnya tuh lebih nendang, ada di sebelah sini nih. Kok tadi menyarankan menggunakan box di sebelah sini dan ini sistemnya plug and play dan tidak ada ngebaut bor di sebelah sini. Tapi ada konsekuensi minusnya, berarti kan volume bagasi kalian akan berkurang kurang lebih sekitar 1/8 atau 1/10. Ya, oke lah, gitu loh. Karena memang kalau kalian bukan orang yang into banget sama bass, I suggest you bikin di sebelah sini. Jadi sebenarnya komponen subwoofernya sama, hanya saja peletakan subwoofernya berbeda. Kalau di sini yang pasti dentuman bass akan lebih maksimal karena dia mempunyai box sendiri. Kalau di sebelah sini sebenarnya pada dasarnya Toyota sudah menyediakan di rangka itu bulat untuk tempat subwoofer karena Fortuner varian yang di luar negeri itu sudah dilengkapi dengan audio JBL, tapi di sini enggak. Jadi ada di sebelah sini. Jadi plus minusnya adalah ketika kita menggunakan lagu yang memerlukan bass yang besar, kalau ada di sebelah sini bassnya akan terasa kurang. Tapi kalau ada di sini bassnya akan lebih enak. Tapi kalau kalian suka bass yang normal-normal aja, ya udah di sini juga sudah cukup oke. Akan kita cobain denger yuk dengan lagu-lagu free copyright di dalam karena gue udah penasaran banget. Terus satu lagi, mobil ini juga udah dilengkapin full soundproofing, mulai dari pintu, mulai dari atap, mulai dari lantai, mulai dari bagasi, sampai ke kolong pun kita udah pakein rust protection. Ini kalau kita lihat, ini kelihatannya jadi lebih bersih. Ini di bagian-bagian sininya semuanya udah kita rust protection full, sehingga ini mengurangi road noise juga. Lalu yang kedua, membuat awet kalau kita kena kotoran. Kita bersihin lagi, semprot, udah kelihatannya hitam lagi, jadi nggak terlalu kotor karena awalnya ini warnanya nggak hitam, dia warnanya masih mengikuti warna bawaan rangka mobil. Oke, gue udah nggak sabar banget nih John, karena Ko Teddy sudah bilang dengerin audionya enak. Ini juga udah kita peredam. Jadi di bagian fender itu peredamnya ada 2 lapis ya, di bagian nempel di bodi sama di bagian bawah sini udah dikasih rust protection juga. Oke, kita cobain dulu. Aduh, gue penasaran banget audionya nih. Rasanya sangat kedap sekali ya. Ini kita coba bentar ya, gue lagi nyari perangkatnya dulu. Oh ini Pixel 6 Pro. Oke, kita connect dulu. Oke, disclaimer sedikit. Jadi buat teman-teman yang punya Fortuner 2020 up, dia mempunyai kelebihan head unitnya sudah di-improvement sama Toyota. Jadi dia bisa Apple CarPlay menggunakan kabel. Dan juga Ko Teddy juga ngomong kalau tip yang ini itu sebenarnya nggak perlu ganti head unit pun, kencengin di budget prosesor aja sudah mencakup suara semuanya. Jadi kita so far so good ya. Kita juga lihat dia punya Twitter, ini gue bikinnya OEM, nggak perlu bikin dudukan baru. Ini menggunakan dudukan lama, hanya saja dibedain di bagian depannya. Tapi ini sebenarnya Twitter, speaker semua udah diganti nih, center speakernya ada di sebelah sini, lalu di belakang ada surround speaker kiri kanan di kaca paling belakang. Kita cobain dulu lagu free copyright. Yang gue suka dari settingan Ko Teddy itu, nih, pala lu di sini suaranya beda. Begitu udah di sini bener-bener
arah speaker itu tuh padat di sini ngarahin ke badan lo. Nih mic di sini ya. Gue stop ngomong. Oke, kalau kesimpulannya menurut gue, ini kan gini, kuping manusia itu kan beda-beda. Gue harus kasih dengar dulu yang punya mobil ini, dia suka gak dengan tuningan Kotedi yang ini. Kalau menurut dia kurang enak, nanti akan kita tuning ulang. Tapi kalau menurut gue segini sudah sangat cukup. Paling enggak penyampaian bass itu lebih bulat dibandingkan ditaruh di belakang. Tapi kalau kita berbicara tentang lagu-lagu jazz, lagu-lagu pop yang tidak membutuhkan bass yang lumayan dentuman kayak lagu-lagu dugem, lagu-lagu R&B, lagu-lagu hip hop, begitu, gua rasa subwoofer di bagasi no issue. Tetapi kalau untuk kalian suka bass yang lebih besar, akan lebih enak subwoofer di sebelah situ. Oke, buat Om yang punya mobil, Om kalau nggak enak ntar ngomong aja sama gua tuningin ulang di Kotedi. Kita coba lagi lagu yang lebih ke arah vokal. Ini buat denger lagu ngebeat enak banget sih. Bassnya tuh penyampaiannya tuh bener-bener bulat. Udah gitu yang gue bingung kenapa tuner audio tuh bisa bikin subwoofer di paling belakang, suara bassnya bisa ada di tengah sini. Itu gue akuin, mungkin tuningnya udah ada rumusnya ya. Misalkan gini, dari sepersekian detik lagu belum nyampe di vokal, bassnya udah nyampe duluan. Atau mungkin bassnya nyampenya di detik keberapa, 0,0 sekian. Itu kan mereka ada settingannya di prosesor. Makanya kalau zaman dulu kita pasang audio itu biasanya kalau mobil itu nggak boleh dicabut aki karena settingannya hilang. Tapi kalau sekarang ini prosesor ini seiring berjalan teknologi, prosesor ini udah menjadi otak. Ketika kita nyeting audio, tuning audio itu udah di save di dalam tuningan prosesor. Jadi mau kalian ganti aki atau gimana pun, settingan suaranya akan tetap sama. Nah, balik lagi ke selera. Jadi kalau misalkan kalian suka selera yang lebih bassnya lebih kecil, nanti bisa disettingin sama Kotedi lagi. Kalau misalkan kalian suka bassnya yang lebih ngebeat, I suggest you bikin box lagi di belakang kayak Velfire gue. Oke? Jadi sekian dan terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi kalau kalian pengen coating, kalian bisa ke Fine Gloss. Oke, kalau kalian pengen pasang audio, kalian bisa ke Niki Motor. Kalau kalian ingin pasang peredam dan berbagai macam piranti di Fortuner, kalian bisa hubungin Eros Custom. Nah, kalau kalian mau ketiganya, kalian bisa hubungin ke Eros Custom aja langsung. Nanti kita yang bakal arrange. Jadi kalian pengennya, udah Ben, gue nggak mau ribet. Lu tolong deh aturin nama si Kevin Mon, aturin nama Teddy. Pokoknya gue terima beres kayak mobil ini. Bisa John, bisa diatur. Karena semua yang udah masuk ke vlog gue biasanya sudah gue saring dan sortir juga kerjaan mereka. Jadi gue berani yakin kalau misalkan kalian masukin mobil ke gue rekomen kerjaan yang bukan kerjaan gue pun pasti hasilnya bagus. Oke?
Sekian dan terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton vlog gua kali ini. Mohon maaf apabila vlognya ini lagi karena memang mata pencaharian gue ya Fortuner. Jadi ya kalau nggak mau ditonton ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk nonton vlog gua sangat berterima kasih. Semoga semua yang nonton itu sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, bye-bye.